Baik Pak Bu, malam ini kita mau sama-sama untuk menyimak sebagian. Tadi sempat saya dikasih lihat beberapa hal. Pertama, saya baru nyadar gitu. Jadi kalau Anda bilang, kok kemarin Mbak Be nggak nyadar, pastor nggak nyadar. Bukan, ya. Kemarin tuh saya mungkin lupa gitu. Rupanya di dalam ibadah seperti itu ada anak-anak. Kalau minggu sekarang kan enggak ada kan? Nah anak-anak itu masih ikut. Nah sementara kalau saya khotbah model begini, anak-anak itu cuman apa? Bengong. Ya kan? Bengong kan? Tadi saya lihat ada anak-anak. Ini akan menjadi doa saya, ya, doa para penatua di gereja. Bagaimana cara kita memfasilitasi anak-anak ini supaya mereka juga dapat makan yang sesuai dengan pertumbuhannya. Kalau enggak, anak-anak itu masalah. Ya, pertumbuhan anak-anak itu harus menjadi prioritas, Pak Bu. Ada adik saya di sini maupun di rumah, perhatikan baik-baik. Jadi berdoa juga buat kami supaya keputusan-keputusan kami ambil itu benar-benar konstruktif dan dinamis. Bahasanya susah-susah sih, Be. Konstruktif itu maksudnya terbangun dan betul-betul ya dinamis itu bergerak gitu loh ya, bertumbuh bergerak. Jadi kalau Anda bilang supaya anak-anak bertumbuh, dan itu bukan bagian kami. Kami tidak sanggup buat anak-anak bertumbuh. Kalau Anda mau cari gereja bertumbuh, nggak ada gereja bisa buat kita bertumbuh. Gereja itu sifatnya cuma hanya nanam dan nyiram. Yang bikin bertumbuh Tuhan Allah. Jadi masalahnya kalau Anda mencari gereja bertumbuh, malah nanti Anda salah gitu ya. Yang bisa bikin kita bertumbuh itu Tuhan. Tugasnya gereja, tugas hamba Tuhan cuma siram dan menanam dan menyiram. Nah kami berdoa, doa buat kami juga. Ya, doa buat kami semua yang di sini atau di rumah maupun dimanapun Anda berada, saat waktu Anda mengikuti channel ini, berdoalah buat kami supaya apa yang kami taburkan, kami bertanggung jawab untuk menyiram dalam doa kami supaya Tuhan yang disembah oleh kita, Tuhan itu berikan pertumbuhan. Pertumbuhan itu sesuai dengan pertumbuhan kita, sesuai dengan kadar pertumbuhan kita. Ngerti maksud saya? Nggak salah bahasa saya. Pertumbuhan dari Tuhan, dia akan memberikan kita energi ilahi, mengkondisikan energi fisika, alam semesta, bertumbuh sesuai dengan kadar pertumbuhanmu. Kalau anak-anak sesuai kadar dia. Kalau yang remaja sesuai kadar dia. Bahasa saya flat. Tapi kalau orang tua mengerti, dia berdoa, akan terkondisi seperti apa itu transformator ya. Apa salah transformator? Kalau sekarang bilang apa itu? Yang buat alat-alat transformator ya. Yang kulkas itu namanya apa? Apa? Iya, susah banget orang teknik ya. Stabilizer. Sekarang agak keren bahasa. Kalau dulu kami bilang transformator. Trafo kan? Ya, transformator. Jadi dia akan mengubah otomatis energi ilahi pada kita akan mengubah media itu yang kelihatannya memang nggak cocok pandang kita. Tapi saat waktu itu lintas ke dalam memori pikiran anak itu berubah, sehingga dia mengerti. Pengertian dia tidak sama seperti pengertian kita. Dan sesuai dengan pertumbuhan. Bisakah pastor? Ya namanya juga dalam hadirat Allah ada apa? Halo? Dalam hadirat ada keajaiban. Nenek-nenek aja bisa melahirkan loh. Apalagi ada yang muda-muda begini. Ya, betul ya. Nenek-nenek aja masih bisa dapat jodoh. Apalagi yang masih muda-muda begitu. Kalau Anda belum dapat jodoh jangan khawatir. Saya kira wajah-wajah adik-adik saya nggak ada yang khawatir. Bahkan dibatasi ya, PPKM malahan ya. Saking banyaknya kali ya yang kunjungin gitu ya, langsung dibikin distancing gitu ya. Ada jarak lagi gitu. Tapi kalau sampai hari ini masih ada yang belum nyantol-nyantol, masalahnya apa? Ya, firman Tuhan yang disampaikan minggu lalu yang dikhotbahkan pagi tadi itu. Nah, malam ini kita mau masuk ke satu bahasan untuk adik-adik saya ya yang hadir di sini. Kita semua rindu dipakai Tuhan dengan porsinya Tuhan. Bisa ngerti nggak? Kita rindu mau dipakai Tuhan sesuai dengan porsi kehendak Tuhan. Jangan sesuai kehendak kita.
porsi Tuhan sesuai kehendak Dia pasti nyaman buat kita, nyaman buat orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itu dia. Tetapi ketika itu panggilan datang, mula-mulanya nggak nyaman karena akan mengganggu sebuah sistem kehidupan kita. Sistem kehidupan kita akan diganggu. Tuhan memang suka ganggu kita. Tuhan suka ganggu. Tetapi gangguan Tuhan bukan gangguan saraf. Gangguan Tuhan itu adalah gangguan menuju kepada kesempurnaan. Kalau kita nggak mau sempurna, biasanya terganggu banget itu. Ya kan? Jadi kebiasaan yang sudah enjoy itu diganggu pasti susah. Tapi kalau kita ikuti Tuhan, itu disebut smart. Ya. Mengikuti arahan Tuhan, waduh kalau jadinya luar biasa. Oke? Nah, malam ini saya sebenarnya minggu lalu pagi saya berdoa, ada dua hal yang Tuhan kasih saya lihat. Hal pertama yaitu khotbahnya minggu sore, tiba-tiba Tuhan ajak saya untuk mengalami apa yang saya khotbahkan. Ya. Lalu saya mulai lakukan aktivitas saya sebagaimana khotbah itu. Nah, Tuhan bicara sama saya tentang khotbah ini. Ini penting sekali. Jadi, sembah Yesus, Tuhan dan Allah. Itu topiknya. Sembah Yesus, Tuhan dan Allah. Jadi itu topiknya. Lalu kadangkala kita agak nggak berani ya mengatakan Yesus itu Allah. Oke, nggak apa-apa. Memang Tuhan tidak pernah mengaku Dia Allah. Ya, saya juga tidak mengaku saya ayah kok sama anak-anak saya. Enggak. Tapi mereka tahu saya ayahnya. Kenapa? Karena dia sudah kenal saya itu ayahnya. Nggak mungkin dia pakai, hey dek, nggak ada. Ya kan? Karena mereka sudah kenal saya ayahnya. Maka otomatis mereka akan panggil saya ayah. Nah, Yesus tidak pernah mengaku bahwa Dia Tuhan dan Allah. Tapi Thomas lah yang memanggil Dia Tuhan dan Allah. Dan kalimat dan ayat ini sebenarnya saya pernah sih baca, mungkin karena sekolah teologi pasti pernah baca, tapi nggak pernah ingat-ingat gitu. Biasa baca flat aja kan. Tapi waktu saya dihadapkan ketemu dengan saksi Yehova, pagi-pagi itu, tiba-tiba saya punya satu naluri iman saya langsung nyala gitu. Ini dia nih orang ini. Saya mau uji juga nih, saya punya keimanan nih. Apa yang selama ini dibanggakan oleh Lydia, itu menurut pemahaman dia, saya mau tahu yang saya punya apa gitu loh. Saya semangat sekali. Adrenalin saya tuh naik gitu, kayak kita mau naik roller coaster gitu. Wah, semangat. Padahal masih pagi itu. Saya tahu pasti itu saksi Yehova. Terus saya mau pengen juga ada saksinya. Dia saksi Yehova, saya mau cari saksi saya juga gitu loh. Pas ada Irwan. Ya, Irwan Allen itu pas dia lagi nginap di rumah saya. Itu Jakarta ya, waktu saya masih Jakarta. Wan sini ikut saya, duduk. Lalu dia mulai cerita. Dia bilang, tahu gak Pak, bahwa Alkitab berkata menyembah Tuhan Allah itu satu, Esa, Ehak. Betul. Kan juga Alkitab mengatakan, ya kan, Syama Israel, ya kan, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Artinya Allah itu adalah Esa, tunggal. Kenapa Bapak sembah Allah itu tiga? Waduh, masalah nih. Tritunggal. Dan memanggil Allahnya, barang siapa memanggil Allahnya lebih dari satu, itu berhala. Mateng deh aku. Ya, aku ingat penatua kita di Jakarta pernah digitukan, mereka hampir email kemana-mana cari jawaban. Ya saya bilang, Tuhan, ada orang tuh pengen tahu Engkau tuh Allah. Itu firman langsung nyelintir, langsung dapat dari surga. Fake langsung, waktu itu belum ada WA. Tapi ini bukan WA, ini langsung dari surga. Baca Yohanes pasal 20. Ya, ayat 28 itu. 28 29 tentang Thomas itu. Ya Allahku, ya Tuhanku. Wow. Saya suruh baca. Saya tanya siapa yang ngomong? Yaitu Thomas. Saya tentu lebih percaya Thomas karena dia muridnya daripada kamu, saya bilang. Ya, pulang kasih tahu sama pendeta kamu. Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan.
Nah, hari ini saya mau kasih tahu sama jemaat Tuhan di sini maupun di rumah dan adik-adik saya yang dari usia kecil sampai yang gede. Sembah Yesus, siapa dia? Dia adalah Tuhan dan dia adalah Allah. Kalau kita tidak berani memanggil dia Tuhan dan Allah, maka kita bukanlah pengikut Yesus. Pengikut Yesus adalah Thomas saja berani menyembah dia Tuhan dan Allah. Oke, mengerti ya? Nah, sekarang kita mau mulai nih. Ya. Apa reaksi dan apa berkat kita menyembah Yesus dan Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah. Di dalam Alkitab kita buka Roma pasal tadi saya nggak buka ayat ya, itu hanya saya mau memperjelas tentang tema saya aja tentang Tuhan dan Allah. Ya, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28 29 itu tentang dialog dia dengan Thomas ya. Nah, sekarang kita memulai sharing malam ini. Ya, waktu saya masih ada 17 menit. Roma 5 ayat 17 berkata seperti ini. Perhatikan, di atas pasti ada. Oke, saya kesini saja lebih baik supaya saya tidak pakai kacamata. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ada dua kata orang itu. Pertanyaan saya, di atas katakan, sebab jika oleh dosa satu orang, dengan yang di bawah dikatakan karena satu orang itu, pertanyaan saya tolong direnung sejenak. Samakah orangnya? Sama kah? Sama enggak? Kok jadi diam? Pasti tidak sama. Menurut saya sama. Orangnya, statusnya sama, yaitu Adam. Nah, kamu manggut-manggut kenapa? Coba, manggutnya kenapa dulu? Adam pertama, penyebab dosa. Adam kedua, melepaskan kita dari dosa. Adam pertama membawa hukum, Adam kedua membawa kasih karunia. Oke, paham dulu ya. Nah, sekarang seluruh umat manusia, adik-adikku, cucu-cucu saya, dan bapak-bapak, nenek, engkong-engkong, asim, acek, ama, tiawata. Semua kita ini keturunan Adam. Pastilah kita semua berdosa. Tak satu manusia pun bisa lepas dari hukum ini. Jikalau kita tidak mengakui kita berdosa, artinya Tuhan dan firman-Nya itu dusta. Dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang pertama 8, 9, 10. Artinya dusta. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu firman. Kenapa? Karena semua manusia lahir dari Adam, nenek moyang kita. Karena dia berdosa, seluruh manusia telah berdosa. Akibat daripada dosa menyebabkan manusia kalau menyembah Allah punya pilihan. Bukan lagi menjadi ketetapan. Contoh, karena manusia diberikan hak bebas untuk membangun kehidupan namanya usaha. Oke ya, perhatiin baik-baik. Akan tetapi begitu manusia saat waktu menjalankan kehidupan, sebenarnya ngerti mengelola kehidupan ini harus sesuai dengan firman. Tetapi harus sadari bahwa alam semesta ada energi yang juga bekerja, yang dikondisikan si jahat. Terkadang dengan teknologi bisa membuat kita tercengang. Ngerti tercengang ya? Kaget.
lalu tertakluk kepada dia. Tanpa kita sadari, teknologi itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Saya kalau bahasa kekinian, contohnya adalah Adam dan Hawa. Terjebak oleh suatu berita. Sehingga firman Tuhan itu diputar balik, jatuh dalam dosa. Sejak saat itulah semua manusia hidup dalam dosa. Kalau kita mengaku keturunan dari Adam. Oke. Nah sekarang akibat daripada firman Tuhan kepada manusia diberikan hidup bebas, salah memilih pilihannya adalah mengikuti ego, jatuh dalam dosa. Nah Tuhan hadirkan dua manusia keturunan Adam sebagai gambar kehidupan. Dua-duanya juga sifatnya menyembah. Ada satu Kain, satu Habel. Dan keduanya memberikan suatu pelajaran buat kita. Kain penyembahannya ditolak, Habel penyembahannya diindahkan oleh Tuhan. Kalau kita membaca Kejadian, memang di situ penjelasannya belum terlalu jelas. Tetapi Ibrani menjelaskan perbedaan antara Kain dan Habel itu letak kepada belief system, pikiran, perasaan, dan tindakan. Saat waktu dia ingin menyembah Tuhan, dia sudah bisa berpikir tentang cara Tuhan berpikir. Dan Tuhan mau pengorbanan yang terbaik. Sementara Kain itu cangcut. Tahu cangcut? Koslet pikirannya. Lumpuh pikirannya. Pagi tadi saya lumpuh pikirannya. Kalau pikirannya lumpuh, keputusannya pun tidak akurat. Keputusannya sesuai dengan ego. Maka yang diberikan pada Tuhan memang juga terbaik juga sih. Tapi bukan yang Tuhan kehendaki. Pak, Bu, adik-adik saya di sini di rumah. Kita bisa buat banyak. Kita bisa pakai nama Tuhan. Tapi lah semuanya yang kita buat baik-baik. Pertanyaannya berguna enggak? Bener enggak? Kadang-kadang kita merasa saya udah buat Tuhan kok. Tuh lihat tuh, telinga gua buang. Supaya gue bisa nginjirin orang gak punya telinga. Iya, tapi Tuhan berkenan gak? Kadang-kadang kita ini konyol. Tuh gue udah botakin supaya orang-orang botak bisa bertobat juga. Hei, Tuhan gak suruh kamu botak. Tuhan suruh kamu perkenalkan Tuhan kepada dia. Tapi kadang-kadang kita ini suka menggunakan kemampuan kita. Ketika kita menggunakan kemampuan kita untuk memperkenalkan Tuhan, saat itu kita sedang menyesatkan orang. Halo, perhatikan Bapak saya. Saat waktu kita menggunakan kemampuan kita untuk memperkenalkan Tuhan buat orang, kita sedang menyesatkan. Tapi kalau kita memperkenalkan Tuhan lewat sikap perilaku kita, orang akan dibawa kepada kemerdekaan. Haleluya. Jadi tuntutan kita, tuntutan Tuhan buat Anda dan saya, bukan seberapa pintar engkau berdalih, tapi seberapa rendah hatinya engkau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Jadi saksi Yehova. Ya. Jadi saksinya Allah. Nah, oke. Itulah sebabnya untuk menjadi saksi kita perlu berjumpa dengan siapa? Yesus. Bilang, Yesus. Yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Karena dialah yang memberikan kita apa? Menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah. Anugerah apa? Anugerah kebenaran. Kasih karunia anugerah kebenaran itu tidak bisa kita cari, tidak bisa. Kasih karunia dan kebenaran itu kudu datang dari Tuhan Yesus. Artinya perlu ada kedekatan, perlu ada penyembahan. Kata penyembahan itu adalah yada. Oke? Ngerti ya? Apa itu yada? Yada itu adalah persetubuhan. Dalam bahasa aslinya kata yada itu persetubuhan. Tapi kan Yesus itu ilahia, nggak ada tubuh. Artinya apa? Persatuan ilahia. Apanya? Roh kita. Maka kita diminta nyembahlah Allah dalam roh. Roh kita dengan roh Allah itu namanya penem atau penel.
Penel itu apa? Penel itu artinya bersekutu dengan tatap muka. Penel, penim itu kan wajah, lihat wajah. Penil artinya nil itu Allah. Artinya kita dengan Allah itu muka ketemu muka. Kalau saya menggunakan bahasa agak lebih puitis, agak lebih romantis, sedang kiss. Maka dia penem Yahweh. Ya, artinya kita kiss, ciuman. Mungkin bahasa ini nanti akan banyak ditentang, tapi ini spiritual. Kan penem Yahweh, ya seperti seorang anak kita gendong, lalu kita cium. Salah nggak? Nggak salah. Nya juga biasa kalau datang cucu, dia pegang, dicium. Itulah penem Yahweh, itulah penyembahan. Kasih seorang yang dewasa terhadap orang yang disayangi. Pak, Bu, adikku di sini di rumah, Yesus Tuhan Allah kita sayang kita. Amin. Dia ingin peluk kita. Nah, itulah penyembahan. Ya, itulah penyembahan. Kenapa saya menggunakan istilah seperti itu? Coba kita lihat di Yohanes pasal yang pertama ayat 14. Konteksnya sama dengan ini. Coba kita lihat. Tadi kita tahu kan? Oke. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa dia? Pada mulanya Firman. Firman bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Allah itu roh. Roh Firman jadi manusia. Disebut apa? Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Sebagai anak tunggal. Sebagai. Jangan coba-coba otak kita dirusak. Dia anak Allah lalu mamanya siapa? Bapaknya siapa? Keturunan siapa? Kek, Teochew, Batak, Toraja, Jawa. Kita cari macam-macam. Itu pikiran orang yang lumpuh. Kalau orang yang lumpuh itu selalu memberikan pertanyaannya apa? Pertanyaannya selalu nyelegitin gitu loh. Ya memang, karena kalau orang berdosa, maka menjadi ruang penyembahan ilah. Ilah itu setan. Setan itu cenderung buat kita itu selalu nanya, jawab. Ya, nanya sama jawab, sama mencela. Semua negatif. Tujuannya hanya destruktif aja. Paham ya? Tujuan setan dalam diri kita sifatnya cuma mau berantem. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik saya, kalau Anda dengan nasihat, pikirannya cuma mau lawan, mau berantem, indikasi ide dari iblis. Kalau ide dari Tuhan, buah roh itu adalah sabar, kasih, damai, sukacita, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembaban Tuhan, dan penguasaan diri. Itu dari Tuhan. Kalau dari setan, bukan begitu. Padahal yang ditentang itu adalah orang senior. Terus kita bilang apa? Senior memang sudah gak ada gunanya di sini. Gua kan masih anak muda, baru belajar. Salah. Yang senior pernah muda, yang muda belum pernah senior. Nah kalau kamu menolak senior, kamu gak bisa jadi senior, maka muda terus. Halo? Ngerti gak maksud saya? Mau muda terus gak? Mau awet muda gak? Takut aku pancing ya. Kamu ngerti gak maksud saya apa kalau awet muda? Oh mati gitu. Muda-muda udah mati duluan. Itu kata kitab, kalau engkau menolak orang yang diharuskan kita tunduk, maka umurmu pendek. Kata kitab. Oke? Nah, penyembahan kita kepada Yesus, sebenarnya kita sedang menyembah siapa? Nyembah Allah. Ngapain? Kita sedang mengalami asimilasi keilahian Allah secara roh untuk mendistribusikan roh kita menjadi serupa dengan Dia. Sehingga roh kita akan mengkondisikan jiwa kita menjadi cerdas. Tahu kata cerdas? Karena Yesus itu kasih karunia, hubungan Allah memberikan karunia dan ada kebenaran. Buat apa kebenaran? Coba kita lihat Amsal pasal 2. Adik-adik saya,
Perhatikan, catat baik-baik. Ini buat Anda-Anda yang masih sekolah, buat Anda yang sedang mencari kerja, buat Anda yang mau hidup diberkati Tuhan luar biasa. Coba kita lihat. Firman itu, ya ini tadi kan firman itu, oke. Siapa firman itu? Yesus. Kasih garis bawahi, kita lihat Amsal pasal yang ke-2 ayat yang ke-6. Nah, tadi berapa? Firman itu telah menjadi manusia. Karena Tuhanlah yang memberikan apa? Hikmat dari mulutnya. Mulutnya apa? Firman-Nya. Ya, datang pengetahuan dan kepandaian. Artinya, kalau kita menyembah Tuhan dan Allah yang adalah firman, firman itu datang kepada kita, memberikan kita apa? Pertama apa? Hikmat. Hikmat itu ada sebuah kemampuan manusia di atas rata-rata. Kenapa? Karena hikmat itu diibaratkan kita itu terbang kayak drone di atas. Bisa melihat secara jelas 36 derajat. Itu pertama. Ketika kita melihat, maka manusiawi kita tahu. Maka itu disebut pengetahuan. Kita bukan hanya tahu, tapi kita mempunyai satu energi dari Allah ilahi yang mengkondisikan roh kita, sehingga seluruh reaksi kimiawi tubuh kita mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Paham nggak? Jadi apa? Lebih jenius. Maka itu kalau kita lakukan sesuatu dari Tuhan, itu hasrat di hati itu ada sukacita, nggak ada rasa beban. Sukacita itulah membuat kita menjadi apa? Mampu mengerjakannya. Maka itu sembah Tuhan itu adalah sesuatu yang real, yang tidak boleh diabaikan. Pertanyaannya, Pastor, gimana saya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Ada 3 ayat. Kita akan tutup dengan ayat ini. Yang pertama, Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Catat baik-baik. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yang pertama, buat kita harus menaruh pikiran dan perasaan Yesus ke dalam pikiran perasaan kita. Loh, kok penyembahan pakai itu sih? Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat 10. Apa sih hubungannya dengan ini? Catat baik-baik ya. Perhatikan ya. Sudah clear? Ngerti? Taruh pikiran Tuhan. Maksudnya apa? Kita lihat di sini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi apa? Umatku. Umat itu sifatnya apa? Halo? Adik-adikku, bapak-bapak, ibu-ibu, Acek Asim di sini atau di rumah? Oh, sini dan sana. Saya mau tanya, kalau ada istilah kata kalimat selalu ada namanya gender. Oke ya, gender artinya apa? Kalau pergi pasti ada balik, ada siang ada malam, ngerti bahasa saya. Nah, kalau kata umat, lawan dari kata umat apa? Hah? Maksudnya, kalau ada umat berarti ada, menjadi umat berarti apa? Menjadi sesembahan, menyembah kan? Kita ini umat, kita ini umat dan kita ini umat. Artinya suka tidak suka kita menyembah. Siapa yang kita nyembah? Kalau tidak Tuhan pasti hantu, nggak ada lain. Kalau kamu tidak menyembah Yesus, yang orang itu, kamu akan menyembah orang yang satu itu, yaitu orang yang sudah dikondisikan oleh setan. Itu keturunan siapa? Keturunan Adam yang sudah kesetanan. Yang kerjanya cuma destruktif. Paham ya? Maka itu kita mesti sering datang kepada Tuhan. Kita tahu dunia ini udah kotor. Dunia udah kotor. Ibaratnya kayak sungai Kapuas. Udah kotor. Tapi kalau Anda mau mandi di sungai Kapuas gimana? Saya dulu tinggal dekat sungai Kapuas. Nggak berani mandi. Pertama saya ke Pontianak. Saya bawa anak saya si Elsie itu. Ayo nak kita mandi sampai sana. Nggak mau pak, nggak mau pak. Ya saya juga ngeri sih. Karena di hulu sana itu ada tiga bilik tebenung. Sementara saya mau turun, di sana prepot terus gitu. Dan itu benar-benar kejadian. Si Ipong tahu lah.
Terus mau mandi gimana caranya? Saya bilang, nak, papa punya ide. Turunkan kaki dulu, goyang. Terjadi gelombang, semua kotorannya minggir. Lalu kita turun, jangan nyelam, nanti gak bisa bangun kamu. Langsung sikat aja pokoknya cuci. Dia gelombang pergi semua, habis itu naik. Nah, penyembahan itu seperti itu. Waktu kita menyembah, terjadilah gelombang namanya divine metric, jaringan ilahi. Semua anaser roh jahat itu tersingkir. Maka dikatakan dalam hadirat penyembahan ada keajaiban. Pak Bu, dengar baik-baik. Kalau engkau tidak mau menyembah Tuhan, engkau tidak pernah lihat keajaiban dalam hidup kamu. Yang ada cuma apa? Mujizat, bukan mujizat. Perbuatan-perbuatan manusia yang capek, lelah, letoy, jadi lebay. Mukanya jadi apa? Nggak indah. Nah, apa hubungannya ini penyembahan? Taruh pikirannya. Ngapa mesti taruh pikirannya? Nah, mari kita lihat. Hubungan ini dengan Allah itu apa? Bait Allah. Dia kata, perjanjian kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, aku akan menaruh hukumku ke dalam mana? Akal budi. Catat baik-baik. Akal budi mereka. Oke. Lalu dikatakan apa? Tuhan akan menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Nah, kita lihat ini ayat sebenarnya merupakan satu pengulangan dari Yeremia pasal 31 ayat 32-33. Mari kita lihat di situ. Nah, ini dia nih. Bukan seperti perjanjian yang telah aku adakan dengan nenek moyang mereka pada waktu itu. Aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Itu yang di Gunung Sinai ya. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Perjanjian lama, perjanjian manusia itu, yang Adam itu sudah diwariskan kepada bangsa Israel yang juga ingkar janji. Hapus. Maka akan datang namanya kasih karunia. Apa itu? Coba 33. Bisa dimengerti enggak? Ya. Baca doa. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku ke dalam mana? Batin. Kalau tadi akal budi, sekarang batin. Akal budi dan batin itu adalah sama. Jadi kalau Tuhan hadir dalam batin, berarti hadir dalam akal budi. Apa? Hadir dalam pikiran dan perasaan kamu. Kalau pikiran kamu terus ngeres aja, negatif terhadap semua hal, sementara itu namanya kita sedang menyembah kepada setan. Ngerti nggak? Mikirin yang nggak benar gitu ya. Pasti itu namanya kamu sedang menyembah kepada setan. Kalau engkau mikir kepada hal-hal yang benar sesuai Alkitab, berarti akal budi kita sedang menjadi ruang penyembahan. Paham ya? Akal budi itu ruang penyembahan. Oke, supaya saya perjelas nanti jadi apa? Kita lihat Yehezkiel pasal 36. Nah, ini mungkin bisa nolong kita. Yesaya pasal 36 mulai dari ayat 27. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti, kita ambil waktu sejenak untuk mengadakan sebuah apa? Ya, bukan penetrasi, tapi pene Yahweh. Walaupun bahasanya dengan kata pene, tapi itu tidak sama. Rohku akan kuberikan diam dalam mana? Batinmu. Ya kan? Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut apa? Segala ketetapanku dan berpegang pada apa? Peraturan-peraturanku, itu kebenaran. Roh dan kamu begitu ngeke terhadap kebenaran walaupun palanya akan dipancung. Saya suka sharing tentang satu ketika kita dihadapkan satu kondisi harus berani menyerahkan hidup kan? Kita pegang, kita nggak mau abaikan. Ya, nah, terus lagi 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu
yaitu perjanjian. Kamu akan menjadi apa? Umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Haleluya. Itu di mana? Roh Tuhan diam dalam akal budi kita, pikiran perasaan kita. Lalu 28, 29, ini bagus sekali Pak Bu, perhatikan baik-baik. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan apa? Gandum. Anda bilang tak makan gandum, saya makan gandum. Ya, roti gandum saya suka. Artinya kamu akan diberkati sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau kamu suka ikan, dapat ikan. Kamu suka kambing, dapat kambing. Kamu suka nyolong, tidak dapat. Ya kan? Suka jinak, nggak dapat. Setan yang kasih nanti. Apalagi, serta memperbanyak. Haleluya. Nggak ada semangat. Ya. Sembah Tuhan ini kejadi. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu, termasuk COVID-19. Boleh ada, tapi tidak ada masalah. COVID boleh datang, plus minus boleh terjadi, tapi aku tetap sehat. Haleluya. 30. Aku juga memperbanyak apa? Buah pohon-pohonanmu. Coba lihat, Nyak punya pohon di rumah, semua berbuah. Kecuali kalau semak belukar yang gak berbuah. Dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan. Di tengah bangsa yang saat ini sedang kena pandemi, krisis. Orang teriak krisis, kamu teriak Kristus. Orang teriak susah, kamu teriak sukses. Kalau kita menyembah. Halo? Bagaimana mengaplikasikannya? Pikirkan. Waktu kamu berdiam diri, Yesus di mana? Yesus di sorga. Tapi kebenarannya, pikirannya, firmannya ada dalam pikiran kita. Itulah sebabnya begini. Kemarin saya nyambung kembali. Yesus adalah pintu hadirat. Orang lumpuh itu ketika Petrus berkata, "Mas perak tak ada padaku." Dalam nama Yesus berjalan. Ketika dia lumpuhnya dilepaskan, dia mulai jalan. Ke dalam ngapain? Dia menyembah siapa? Menyembah Tuhan dan Allah. Siapa? Itu Yesus juga. Ada yang bingung kalau saya ngomong begitu. Nah, saya kasih contoh. Contoh sederhana saja. Walaupun tidak terlampau struktural, tapi memang kadang-kala begitu. Kalau ada orang datang ke kantor sekretariat, ya, sampai di depan, dia pasti akan ditanya sama orang di depan. Dia nggak bisa masuk karena itu pakai remote control. Lalu ditanya, "Bapak dari mana?" "Saya dari Singapura." Contoh ya. Mau apain? Mau ketemu orang. Siapa? Nggak tahu. Bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk. Karena dikira walaupun Singapura biasanya juga bisa saja minta sumbangan kan. Pasti nggak bisa masuk. Lalu dia katakan, "Aku mau ketemu Pak Tony. Udah janji kemarin di warung kopi. Saya mau tanya, dibuka pintu nggak?" Dibuka nggak? Dibuka. Pakai siapa? Pak Tony keluar nggak? Nggak keluar kan? Nama Pak Tony bisa buka pintu. Setelah itu dibawa masuk, ketemu sama siapa? Pak Tony, ngobrol sama Pak Tony. Seperti itu, "Mas perak tak ada padaku." Nama Yesus jalanlah. Nah, Yesus di sorga. Tapi nama Yesus ada di sini. Waktu engkau menyebut nama Yesus, engkau sudah dibawa hadirat Allah. Ketemu Sang Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Saya memberikan teaching ini buat kita. Saya mau jemaat Tuhan mengalami kedewasaan hidupnya. Saya tahu hari-hari ini ada begitu banyak orang merindukan banyak hal. Tapi sedikit orang tahu caranya. Datang ke gereja kadang-kadang fokusnya cuma hanya apa?
menyembah tapi tidak tahu. Sebenarnya kamu datang ke gedung ini bagus, tidak salah. Ini merupakan komitmen kita di sini bersama untuk membuat sebuah persekutuan. Tapi terus terang aja, yang benar adalah pikiran kita kepada Kristus. Itulah sebabnya orang yang pikirannya kepada Kristus, perasaannya itu adalah penyembahan. Sekali lagi, kalau pikiran kita kepada Yesus, perasaan kita adalah menyembah kepada Dia, maka hidup kita diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Orang itu pasti akan suka bersekutu. Walaupun persekutuan gereja begini bukanlah satu-satunya. Boleh ada dan boleh tidak ada. Dan ini perwujudan daripada komitmenmu. Anda punya komitmen dalam sebuah keluarga, Anda perlu bersekutu. Itu komitmenmu. Tapi orang yang bersekutu, yang punya komitmen, hatinya pasti rindu untuk bersama-sama. Ngapain? Saling memberkati. Karena apa? Sepanjang hidup kamu diberkati oleh Tuhan dengan berkat spiritual. Karena berkat spiritual membuat gandum kamu bertumbuh. Membuat pohon-pohonan kamu berbuah. Maka Tuhan ingin kamu memberkati Dia dengan berkat finansialnya, jasmaninya. Maka Anda perlu buat sebuah persekutuan untuk mengelola itu. Dan ini perjanjian, bukan hal yang aneh-aneh. Tapi orang yang ketemu Yesus, dia punya hati yang sadar apa menjadi tugas pokok dia. Dia tidak hanya mencukupkan diri dia, tapi dia tahu Tuhan sedang pakai dia. Orang-orang dunia mengerti, Pak Bu. Jikalau kita sanggup berpikir seperti itu, Tuhan akan membuka lebih luas buat kita. Di masa-masa susah, kalau Anda tanya bagaimana supaya sukses, saya pinjam kata Ustadz Mansur, sedekah. Sedekah adalah energi ilahi yang tertinggi. Dia ngerti sedekah. Tahun 98 masih tak punya apa-apa, menjual es. Itu kesaksian dia bersama Gilbert. Tapi hari ini dia diberkati. Penyembahan adalah persembahan. Kalau kita cuma hanya menyembah, kita tidak berani sedekah, sia-sialah hidup kita, sia-sialah apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita. Berani lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya dorong Bapak Ibu yang ikuti acara ini, dimanapun Anda berada. Bukan Anda bawa sedekah ke sini, bukan Anda bawa persembahan ke sini. Persembahan yang engkau berikan adalah di mana engkau komitmen. Itulah gereja Tuhan. Itulah tempat. Kalau Anda nggak di sini cuma hanya ibadah sementara, nggak apa-apa, nggak perlu Anda bawa ke sini. Kembali ke gereja kamu. Tapi jadilah umat yang memang mengerti bahwa dia menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu sifatnya spiritual. Tetapi untuk memberkati pekerjaan Tuhan itu bicara apa? Berbicara finansial, bicara jasmani. Nah, tenangkan hatimu. Arahkan pikiran kepada Kristus. Mari bersama saya, tenangkan. Waktu kamu tenangkan hati, mulai dari hatimu ada nyanyian. Pikirkan Yesus. Saya di rumah tidak nyanyi selalu dengan suara. Saya nyanyi dalam hati saya. Saya tenangkan jiwa saya. Saya tarik nafas. Saya pikirkan firman Tuhan. Firman Tuhan mulai terlihat di dalam pikiran saya. Yesus mulai muncul dalam imajinasi saya. Saya mulai terus mengimajinasikan Yesus. Dia mendekati saya. Dia mulai mendekati. Dia hembuskan nafas. Dia sedang menghembuskan nafas Roh Kudus, Roh damai sejahtera. Dan saat itu hati saya mulai bergelora seperti Kleopas sama temannya yang sedang ke Emmaus. Dia berjumpa Yesus. Hati yang bergelora. Itu dah secara kimiawi. Dari mulut mulai ada kata-kata, Engkau Tuhan, Engkau Allah.
merasakan dia mulai memeluk saya. Dia mulai peluk saya. Seluruh tubuh saya mulai getar. Dari kepala sampai ke ujung kaki, tubuh saya mulai mengalir. Air keluar, kadang-kadang minyak. Ada terlalu banyak sensasi-sensasi. Sebelum saya berkata-kata, seluruh kerinduan saya sudah terinstal ke dalam memori Tuhan Yesus. Dia mulai berkata, anakku, aku mengasihi kamu. Apa yang menjadi kerinduanmu, aku sediakan. Kerjakanlah, kerjakanlah. Lihatlah aku ketika aku sedang tidak enak badan. Tiba-tiba ada sentuhan energi itu mulai mengalir ke jaringan organ tubuh saya. Dan tiba-tiba ada gerakan-gerakan sensasi di situ. Terkadang langsung hilang, sembuh total. Terkadang tidak, tapi ada keyakinan mulai muncul. Mulai tidak lagi memikirkan walaupun kadang-kadang masih mengganggu. Berjalannya waktu dan itu hilang sendiri. Demikian juga ada banyak hal Tuhan katakan. Aku sediakan yang terbaik buat kamu. Saya sedang mengajak Bapak Ibu mengadakan sebuah penetrasi ilahi. Cara penyembahan seperti itu kelihatannya memang tidak lazim, tidak sensasional, nggak masalah, tapi itu spiritual, roh. Kadang-kadang kita memahami sembah Tuhan itu seperti yang kita tahu, biasanya lompat-lompat, jingkrak-jingkrak dengan berbagai gaya, seperti orang kerasukan begitu. Saya katakan, secara temporer bisa terjadi, tapi bukan itu menjadi bagian yang utama. Yang utama adalah mengalami kasih ilahi. Bukan gaya atau cara. Tapi yang dibutuhkan adalah perubahan hidup kita. Jalan kita jadi berkat. Sikap kita jadi berkat. Dimanapun kita berada, orang akan berkata, ini loh anak Tuhan. Kau duduk di warung kopi, kau pergi, banyak orang akan bertanya, siapa itu orang? Bahasanya cukup menjadi memberikan pengertian buat saya. Selama ini saya nggak tahu. Kadang-kadang kita cuma ngobrol-ngobrol biasa. Kita tidak duduk lalu kita celah orang. Yang kita bicarakan orang-orang yang kita tidak suka. Dan bukan itu. Yang seperti itu adalah persekutuan yang dikendalikan oleh setan. Yang kita bicarakan adalah rasa dijolimin, victim. Merasa kita didera, merasa kita tidak dihargai. Perasaan-perasaan itu adalah mendatangkan energi yang negatif dalam hidup kita. Akibatnya di alam semesta ini kamu bekerja, apa saja kamu kerjakan, hasilnya sia-sia belaka. Ayo, Bapak Ibu di sini maupun di rumah dan adik-adik, lakukan ini terus-menerus dalam hidupmu. Niscayalah apa yang Alkitab katakan itu pasti akan terjadi buat Anda. Saya ngalami. Saya bukan orang yang ahli, tapi saya orang yang pernah ngalami. Ada hari ini bukanlah keahlian saya, tapi karena kasih karunia. Kita butuh kasih karunia. Orang-orang yang lama ketemu saya, dia tahu karena kasih karunia. Saya mau impartasikan, saya mau tularkan ini kepada adik-adikku. Kalian baru ada di sini, kamu tidak banyak tahu. Jangan mau dicekoi oleh pemahaman-pemahaman yang keliru. Jangan. Masuk ke dalam hadirat Allah. Dimanapun kamu berada, ayo meditasi. Kamu mulai imajinasi, namanya dianoia. Yaitu pikiran Kristus. Itulah
kamu sedang menaruh pikiran Kristus, membangun batin kamu. Batin yang luka-luka itu akan disembuhkan. Batin itu menjadi ruang penyembahan. Allah menjadi Allahmu, kita menjadi umatnya. Saat waktu kita naikkan syukur kepada Dia, perbuatan kita itu direkam oleh Tuhan. Sorga intervensi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan itulah ruang keajaiban. Dan itulah ruang nasihat. Dan itulah menjadi ruang yang membawa kita kepada masa depan yang gemilang. Mari tangan terangkat. Diberkatilah semua jemaat Tuhan. Saat engkau yang hadir di sini yang kali pertama, apa menjadi pergumulanmu? Aku berdoa dalam nama Yesus. Seturut dengan apa yang kau gumuli, Tuhan menjawab. Buat Anda yang ingin terima Yesus sebagai Tuhan, bersama saya katakan, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah Mesias, anak Allah hidup, yang mati untuk saya dan bangkit. Sekarang saya menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Dan Engkau sudah menjadi anak Allah. Dimanapun kau berada, hubungi gereja setempat atau hubungi kami melalui layar monitor Anda. Akan ada pelayanan berikut buat Anda. Ketika Anda membutuhkan pelayanan berikutnya, Anda bisa hubungi kami atau hamba-hamba Tuhan lainnya. Dan sekarang kita mau perjamuan kudus. Angkat perjamuan ini. Roti dan anggur. Sebagaimana Alkitab berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Roti yang ada di tangan Bapak Ibu, Alkitab berkata inilah tubuhku. Bersama saya ulangi, Tuhan Yesus, aku mengangkat roti, inilah tubuhmu. Ketika aku makan, aku turut dalam kematianmu, dan aku bangkit dalam kehidupanmu yang baru, dan aku punya hidup dan mempunyai kelimpahan di dalam kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Dan sekarang angkat cawan yang berisikan anggur. Kita katakan, Tuhan Yesus, cawan yang berisikan anggur, inilah darah Yesus. Darah yang ditumpahkan menghapus dosa saya. Segala kutuk atas saya telah dipatahkan. Segala kemiskinan, sakit penyakit, kebodohan, dendam, dengki, keangkuhan, perbuatan-perbuatan kotor, perzinahan, sakit penyakit, semua yang terjadi pada saya, ketika saya minum darah-Mu, maka saya ditahirkan, menjadikan saya benar dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Pak Bu, naikkan syukur dari hati yang dalam. Jangan lagi pikirkan apa yang lalu. Pikirkanlah apa yang akan datang bersama Tuhan. Tanganmu terangkat, haleluya, ucap syukur. Kepada Anda yang mempersiapkan persembahan di sini maupun di rumah melalui transfer, dan apapun yang kau ingin berikan sesuai dengan kerelaan hatimu, percaya, siapkan semuanya. Aku berdoa buat Anda-Anda yang tangan terangkat, firman telah ditaburkan, firman telah disampaikan. Tuhan, hamba berdoa, biarlah mereka menjadi penyembah-penyembah Allah, yaitu karena Allah yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus. Ketika kami memanggil nama Yesus, sesungguhnya kami dibawa masuk ketemu dengan Tuhanku dan Allahku. Ada damai sejahtera, ada kepenuhan roh dalam hidup kami, sehingga hidup kami dituntun oleh roh, dan kami bisa melakukan, mengelaborasi kehidupan ini seturut dengan kehendak Allah,
maka sorga di bumi sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat jemaat Tuhan yang sakit sudah disembuhkan, yang sedih dihiburkan, segala persoalan-persoalan yang dihadapi sudah ada campur tangan di dalam Tuhan. Yang di rumah sakit ada kesembuhan Engkau di sana bersama dengan Tuhan. Di rumah segala pergumulanmu, rumah tanggamu, keluarga kamu, pekerjaan kamu, semuanya Tuhan campur tangan di dalamnya. Hamba Tuhan terbatas. Hadirat Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Ketika engkau percaya, engkau sudah mengalaminya. Persembahan yang engkau berikan seturut dengan hatimu percaya, Allah mengembalikannya. Terbukalah tingkap langit buat Anda di dalam segala keadaanmu. Ibadah sudah selesai dan sekarang pun juga terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus. Buat jemaat Tuhan masing-masing memberkati bangsamu, kotamu, dan hamba-hamba Tuhan melayani. Haleluya. Amin.